Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai narasumber kami yang bernama Ibu Julida, yang dimana materi kami berjudul hudud dan hikmahnya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Zuhahirwa. Saya Abigail Skani. Saya Muhammad Adi Pratama. Saya Maisara dan Misteri Logis. Saya Nadira Afika. Saya Abdul Rahman Parahab. Saya Putri Marsari Zaki. Saya Yoga Kurnia Pratama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami siswa-siswi Mandua Model Medan ingin mewawancarai Ibu tentang materi kami yang berjudul hudud dan hikmahnya. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Ibu jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah dan berita tentang tindak pidana aborsi dan sebagainya? Bisakah hal tersebut dihindari atau apa yang seharusnya kita lakukan, terutama buat kalangan pemuda dan pelajar? Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak tindakan-tindakan orang yang melakukan aborsi dan sebagainya, itu kita sangat prihatin dan sangat menyayangkan kenapa bisa sampai seperti itu terjadi. Jadi kita itu harusnya menghindari, sebelum terjadi kita harus berusaha menghindari. Bagaimana caranya? Terutama untuk kalangan pelajar seperti kalian. Pertama, hindari pacaran. Itu paling kunci utama. Bukan menghindari zinanya. Zinanya itu kan nomor 2-nya, step kedua. Hindari pacaran. Bagaimana kita menghindari pacaran? Ya, kita harus sadar pacaran itu tidak boleh. Yang dibolehkan itu ta'aruf dalam Islam. Kalau pacaran itu tidak boleh. Toh, kalaupun itu tidak bisa kalian hindari, apalagi sekarang sudah banyak perasaan, aduh aku nggak bisa menghindari perasaanku. Ya biasalah, namanya juga pelajar. Aku nggak bisa menghindari perasaanku, tumbuh begitu saja. Oh oke, lanjut. Tapi pacaranlah, pacaran yang sehat gitu. Kalaupun toh nggak bisa dihindari pacaran itu, berpacaranlah secara sehat. Gimana caranya? Hindari berduaan di tempat gelap. Oke? Hindari berpegangan, bersentuhan hindari. Kalau itu semuanya bisa kita lakukan, bisa kita ini ke hati bahwasanya aku harus menjaga diriku dan harga diriku, apalagi anak perempuan, aku harus menjaga harga diriku bahwa aku akan disentuh oleh suamiku ketika aku jadi pengantin. Harus begitu dicamkan dalam hati. Kalau itu udah kita lakukan, mau pacaran oke, pacaran sehat, itu zina tidak akan terjadi. Kalau sudah zina tidak akan terjadi, ya insya Allah kita akan sesuai dengan koridor agama. Kita kan sudah punya dasar agama. Kalian kan belajar agama dari mulai TK, mungkin dari kecil di orang tua di rumah kan udah mendidik bagaimana harus mendasari iman kita ini, jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Gitu. Akhirnya itu, hindari pacaran. Kalau toh nggak bisa dihindari, pacaranlah secara sehat. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Menurut Ibu, selain memberikan efek jerah, apa tujuan diberlakukannya hukum untuk kadzab? Selain efek jerah itu, yaitu kita untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat, kemudian menjaga nasab keturunan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak jelas, kemudian menjaga pelaku dari larangan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu larangan Allah, menghindari perbuatan-perbuatan yang itu. Ya, seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana hukum minum minuman keras ketika sedang dalam keadaan darurat? Boleh ya, karena itu ada itu kaidah usul fikih itu ad-dororu yuzalu. Darurat itu menghilangkan, artinya dia menghilangkan hukum yang ada ketika dalam keadaan darurat. Jadi orang yang meminum minuman keras itu dalam keadaan darurat, misalnya dia nggak mendapatkan air, dia boleh hanya sekedar menghilangkan haus, sekedar menghilangkan seteguk, itu sudah bisa, dia tidak dihukumkan haram gitu, boleh sesuai dengan kaidah itu tadi kita. Dan itu juga ada dari ayat Al-Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 173. Coba nanti adik-adik bisa buka ya. Menurut Ibu, kenapa pada zaman sekarang marak terjadinya pencurian?
Itu mungkin salah satu sebabnya karena kondisi sekarang ini kan perekonomian kita kan sedang terpuruk. Jadi banyak masyarakat, banyak manusia yang akal pikirannya pendek. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang dalam tempo yang singkat? Dia tuh susah sekarang dapat cari kerjaan, dia mungkin susah. Apalagi barusan ini kita dilanda COVID. Jadi pikirannya buntu, dia hanya menginginkan sesaat gitu. Gimana caranya? Dia nggak mau kerja atau dia nggak susah dapat kerja, maka dia mencuri. Mungkin itu yang faktor utama ya. Menurut Ibu, apa hubungan hikmah zina dan had qadzaf? Itu hubungannya gini ya, bukti bahwa Islam itu melindungi kemuliaan dan harga diri manusia. Terus kemudian mendidik manusia agar menjaga sikap dan perbuatannya dari segala yang dilarang oleh agama. Ya itu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Ibu, terima kasih atas waktu luang yang sudah Ibu berikan. Demikianlah wawancara kita pada hari ini. Lebih dan kurang kata kami mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.